Baik, perkenalkan nama saya Maris Binamilda, saya dari kelas A semester 6. Di sini saya akan mencoba mengkaji implikasi wabah corona terhadap lembaga keagamaan. Nah, seperti yang kita ketahui, sejak COVID-19 masuk di Indonesia, banyak masalah yang muncul yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Nah, salah satunya bagian keagamaan. Nah, Agama merupakan salah satu lembaga atau institusi yang mengatur kehidupan rohani manusia. Manusia memiliki kemampuan yang terbatas dan mereka meyakini bahwa ada sesuatu yang di luar batas mereka, maka mereka mendekatkan diri kepada agama dengan cara menghambakan diri, yaitu menerima segala kepastian yang menimpa diri dan sekitarnya dan yakin berasal dari Tuhan, dan menaati segala ketetapan, aturan, hukum yang diyakini berasal dari Tuhan. Dengan demikian, agama adalah penghambaan manusia kepada Tuhannya. Lebih luasnya lagi, agama juga bisa diartikan sebagai jalan hidup, yakni bahwa seluruh aktivitas lahir dan batin pemeluknya diatur oleh agama. Apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, semuanya semuanya ditentukan oleh aturan dan tata cara agama yang kita yakini. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai agama. Yang pertama, Emil Durkheim. Emil Durkheim melihat bahwa agama memiliki dimensi kolektivitas, di mana kemudian kolektivitas tersebut membentuk suatu kesepakatan dalam agama yang mewajibkan pemeluknya untuk melakukan kesepakatan bersama. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa agama memiliki sifat memaksa. Yang kedua, dalam agama, kepercayaan dan praktik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika kita percaya pada sesuatu atau pada apa yang kita yakini, pada agama yang kita yakini, maka kita harus mempraktikkan kepercayaan tersebut. Yang ketiga, agama juga selalu melakukan pemisahan antara yang kudus dan yang profane, atau hal-hal yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari umat manusia. Yang keempat, agama secara konseptual selalu dipisahkan dari magis. Nah, secara garis besar Durkheim menekankan pada 3 hal dalam agama, yaitu kolektivitas, institusi, dan relasi. Dari pandangan Durkheim mengenai agama, kita dapat memahami mengapa manusia terikat dengan agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, sedangkan menurut Karl Marx, agama adalah candu. Dalam hal ini banyak pihak yang salah memahami agama adalah candu, sebagaimana yang ditarakan oleh Marx. Padahal agama menurut Marx adalah candu hanya merupakan sedikit dari keluhan masyarakat maksudkan mengenai agama. Bagi Marx, agama adalah ekspresi dari suatu penderitaan yang nyata serta merupakan suatu bentuk melawan penderitaan. Relasi kelas yang dapat kita lihat bahwa masyarakat sekarang mempunyai kelas. Nah, dari situ Marx menyatakan bahwa ketika manusia tidak bisa melakukan sesuatu di luar keterbatasannya, dan ketika manusia merasa terpuruk dan tidak bisa melakukan sesuatu, ia akan melarikan diri kepada Tuhan. Nah, dari situ dengan meyakinkan bahwa dengan kita melarikan diri kepada Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu yang tenang, sesuatu yang tenang dengan pikiran lahir batin mereka. Di Indonesia terdapat 6 agama besar, yaitu agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Nah, walaupun sempat dikatakan bahwa pemerintah melarang agama Konghucu untuk melakukan perayaan secara terbuka, akan tetapi melalui Kepres nomor 6 tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut larangan tersebut.
Dan juga di Indonesia masih ada agama lain, yaitu agama Yahudi, Saintologi, Raelianisme, dan lain-lain, meskipun jumlahnya termasuk sedikit. Dalam teori Marx, masyarakat ada dua bagian, yaitu basis atau struktur dan superstruktur. Basis terdiri dari kekuatan dan hubungan produksi di mana orang-orang masuk untuk menghasilkan kebutuhan, dan dari hal tersebut di mana orang-orang masuk untuk menghasilkan kebutuhan dan kenyamanan hidup. Basis tersebut menentukan hubungan dan gagasan masyarakat lainnya untuk membentukkan suprastrukturnya, termasuk budaya, lembaga, struktur kekuasaan politik, peran, ritual, dan negara. Meskipun hubungan kedua bagian ini tidak sepenuhnya searah, karena superstruktur sering mempengaruhi basis, pengaruh basis tersebut dominan. Marx ingin memperingatkan terhadap determinasi ekonomi semacam itu. Dari hal tersebut kita bisa melihat realitas yang ada bahwa dengan adanya corona ini banyak menghambat segala aktivitas manusia dan menimbulkan berbagai masalah. Nah, sekarang dalam bidang keagamaan di mana masyarakat Indonesia umat beragama Islam sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, dan umat Kristen dan Katolik memasuki pekan suci. Akan tetapi dari kebiasaan yang selama ini terjadi di mana mereka akan mudik dan mengikuti perayaan masing-masing dengan keluarga. Akan tetapi karena adanya COVID-19 ini menyebabkan hal tersebut tidak bisa dilakukan lagi. Nah, di sini pemerintah menyarankan untuk melakukan lockdown dan social distance untuk mengurangi penyebaran virus corona ini. Oleh karena itu, pemerintah melarang masyarakat untuk melakukan mudik. Nah, dalam hal ini juga akibat dari COVID-19 menyebabkan perayaan misa Paskah atau misa-misa sebelumnya dilakukan. Misa-misa sebelumnya pihak agamaan Paus mengeluarkan sebuah kebijakan di mana adanya masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan misa, akan tetapi melalui via online. Masyarakat bisa melakukan streaming. Nah, dalam hal ini saya merasa bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan secara efektif, dilihat dari keadaan ekonomi, terus letak geografis, di mana memang untuk orang yang tinggal di kota bisa melakukan hal tersebut, bisa mengakses internet. Akan tetapi bagaimana dengan nasib masyarakat yang tinggal di pedesaan? Nah, untuk kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat untuk melakukan mudik, saya rasa itu seharusnya masyarakat menaati hal tersebut. Nah, kita ketahui bahwa kita ketahui bahwa kita semua memang ingin berjumpa dengan keluarga, tetapi dilihat dari situasi sekarang menyebabkan kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Nah, di sini teori struktur basis dan superstruktur ini, di mana virus corona mempengaruhi masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, tidak bisa melakukan sesuatu, salah satunya di bagian keagamaan. Nah, di sini saya merasa bahwa COVID-19 ini seakan-akan mengatur negara, bukan hanya negara tetapi mengatur seluruh warga dunia dan bisa mengendalikan segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, contohnya sekarang ini bukan hanya manusia yang menjadi korban, akan tetapi bagian ekonomi menjadi terhambat dan adanya masalah-masalah yang muncul akibat dari COVID-19 ini.
Saya merasa kita dijajah oleh COVID-19 ini. Di akhir kalimat saya menyarankan bahwa untuk semua masyarakat tetap untuk sementara tetap melakukan lockdown, dan kita jangan mudik. Kita pikirkan keluarga kita yang berada di kampung. Jangan sampai bukannya kita pergi mudik, tetapi kita menyebarkan virus corona. Biarkan, maksudnya kita menikmati waktu yang ada. Dan untuk melakukan perayaan, saya rasa kita harus percaya kepada keyakinan kita dan bahwa kita mengikuti acara tersebut. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.